Halo, di sini saya akan menjelaskan contoh teks editorial tentang pendidikan. Di sini kita akan bahas tema pendidikan. Untuk tema pendidikan ini, saya mau membawakan topik ruang belajar kolaboratif. Paragraf pertama yaitu pengenalan isu. Salah satu tugas perguruan tinggi adalah menyiapkan masa depan mahasiswa untuk bekerja. Bahkan, mahasiswa yang mengenyam pendidikan S1 pun bukan menjadi tenaga ahli. Jika kemudian banyak mahasiswa dari perguruan tinggi yang belum siap bekerja, faktornya bisa beraneka ragam. Namun, yang jelas, perguruan tinggi perlu membenahi pembelajarannya supaya bisa menyiapkan mahasiswa untuk berkarir, entah itu untuk bekerja mandiri atau kepada orang lain. Pengenalan isu, menjelaskan fakta tentang program praktisi mengajar. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan program praktisi mengajar. Program tersebut dilakukan untuk menutup kesenjangan kualitas lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan membawa pengalaman praktis melalui program tersebut, para praktisi dari dunia kerja ke kampus diharapkan bisa meningkatkan relevansi mata kuliah yang diajarkan dengan kebutuhan dunia kerja. Pengenalan isu, menjelaskan tentang keterampilan teknis dan non-teknis. Bekerja memang tidak hanya membutuhkan kemampuan akademis atau keterampilan teknis atau bisa juga disebut dengan hard skill, melainkan juga perlu diikuti dengan kemampuan non-akademis atau keterampilan non-teknis atau bisa juga disebut dengan soft skills. Bahkan, untuk bisa memenuhi tuntutan era 4.0, porsi soft skills harus lebih besar, karena syarat menguasai soft skill akan menentukan keberhasilan di masa depan, bukan semata-mata kemampuan akademis apalagi jurusan saat kuliah. Saat ini, kita seolah berlomba dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Tantangan pendidikan kita saat ini adalah menyiapkan generasi masa depan yang terampil dan tidak tergantikan oleh proses otomasi. Keterampilan non-teknis seperti kemampuan yang berkaitan dengan kecerdasan emosional, komunikasi, kolaborasi, manajerial, dan keterampilan sosial inilah yang tidak akan tergantikan oleh proses otomasi. Dan inilah yang harus diperkuat dalam pembelajaran di perguruan tinggi. Argumentasi. Dengan kebutuhan tersebut, membuka ruang belajar yang kolaboratif dan adaptif dengan mengundang praktisi dari dunia kerja ke kampus menjadi sangat relevan. Perguruan tinggi akan membutuhkan proses adaptasi dari sistem pembelajaran konvensional ke sistem pembelajaran yang kolaboratif dan adaptif. Kecepatan adaptasi masing-masing perguruan tinggi pun tentu saja akan berbeda-beda. Kesimpulan, dengan jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai 3.115 BPS 2021 dan beragamnya kualitas, tantangannya adalah bagaimana agar program praktisi mengajar ini bisa segera diselenggarakan secara merata di semua perguruan tinggi. Program akselerasi ini mungkin perlu dilakukan untuk membantu perguruan tinggi yang minim sumber daya. Jangan sampai perguruan tinggi yang minim sumber daya semakin tertinggal.